buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu nih orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Saya nggak bisa komentar tentang orang lain yang komentar karena saya tidak mendengar komentarnya apa. Ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali. Prahara rumah tangga yang menyeret nama Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kian hari kian memanas. Drama yang awalnya hanya terdengar sebagai riak kecil, kini berubah menjadi gelombang besar setelah Mawa resmi melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Langkah tersebut sontak mengejutkan publik dan memicu berbagai spekulasi. Namun, di tengah kabar gugatan itu, Insanul Fahmi justru angkat suara. Sebagai suami sah, ia menuding bahwa keputusan Mawa untuk menggugat cerai bukanlah murni dari hati sang istri. Insan menyebut ada campur tangan pihak lain, seseorang dari lingkaran terdekat Mawa yang diduga memberikan pengaruh. Sosok itu bahkan disebut memiliki inisial RFS. Pernyataan Insan pun langsung menyita perhatian. Pasalnya, sebelumnya ia sempat membeberkan ciri-ciri figur yang dimaksud. Publik kemudian mengaitkan deskripsi tersebut dengan sosok Fairuz Arafi yang belakangan diketahui memang cukup dekat dengan Mawa. Lantas, benarkah untaian kata tersebut merupakan bentuk jawaban dari tudingan Insan? Kedekatan keduanya pun tak luput dari sorotan netizen. Di tengah namanya yang ikut terseret, Fairuz seolah memberikan respons tersirat. Melalui unggahan di media sosial, ia menuliskan kata-kata yang bernada pilu, seakan memberi isyarat bahwa dirinya tengah dizalimi oleh seseorang. Ketika kamu sakit, dosamu diampuni. Ketika kamu dizolimi, doamu dijabah. Ketika kamu bersyukur, nikmatmu ditambah. Maka, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Lantas benarkah untaian kata tersebut merupakan bentuk jawaban dari tudingan Insan? Saya nggak bisa komentar tentang orang lain yang komentar karena saya tidak mendengar komentarnya apa. Jadi saya nggak punya hak untuk komenin yang komennya orang lain gitu. Berarti kamu paling dukung sendiri aja ya? Iya gitu. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Yang membuat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu nih orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Ya kan, apalagi ini orang-orang yang biasanya suka ngisi-ngisi juga di kajian gitu kan. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jerak. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Itu sama aja dasim, ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge, terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh.
Masuknya nama Fairuz Arafiq dalam konflik rumah tangga Insan dan Mawa memang bukan sekadar asumsi liar. Kedekatan Fairuz dengan Mawa sudah terlihat sejak awal. Nama Mawa ramai diperbincangkan publik. Dalam berbagai kesempatan, Fairuz tampak berada di sisi Mawa, memberi dukungan moral di tengah situasi yang tak mudah. Tak sendiri, sang suami, Sony Septian, juga menunjukkan sikap yang sama. Keduanya bahkan secara terbuka memberikan support untuk Mawa. Dan di saat proses gugatan cerai masih berjalan dan isu makin memanas, Mawa justru terlihat menikmati momen buka puasa bersama di kediaman Fairuz dan Sony. Bukan hanya hadir sebagai tamu, Mawa tampak begitu lebur dengan keluarga kecil tersebut. Aku sukanya keluarga yang bisa bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ya umat. Apa sih? Bahlil. Masya Allah. Yalla. Zam-zam. Atau Afabillahi syahid. Masya Allah. Assalamualaikum. Supportnya sih ya buat Mawa, pastinya dia anak yang baik ya, anak yang tulus, dan aku sangat melihat sekali bagaimana perjuangannya dia untuk mendapatkan keadilan. Pastinya supportnya selalu saya ingatkan untuk selalu berdoa sama Allah, karena orang-orang yang terzolimi itu insya Allah seperti anak panah yang tepat kena sasaran dan doanya gitu. Dan insya Allah mudahan Mawa juga nantinya bisa mendapatkan banyak kebahagiaan, karena saat ini yang diperlukan adalah sebuah semangat dan teman-teman yang circle-nya positif yang membawa Mawa bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah itu. Sebenarnya sih bukan tentang sulit, tapi mengamalkan ilmunya gitu, mengamalkan ilmunya ya. Karena sejatinya kalau memang tidak ada sebuah permasalahan dalam hukum Islam itu kan, menikah itu kan syarat dan ketentuannya banyak, gak hanya sekedar menikah karena nafsu gitu. Dan yang bisa mengamalkannya adalah orang-orang tertentu gitu, dan harus seizin istrinya dulu, dan pastikan kita tidak menyakiti hati istri kita. Nah permasalahannya di saat itu dilakukan, apakah kita tidak menyakiti gitu. Karena pada sejatinya pernikahan yang hanya dijalani hanya satu istri aja, permasalahannya aja ada gitu. Gimana lebih dari itu gitu. Kan sunnah Rasul itu masih banyak yang lain, kenapa nggak diamalkan sunnah-sunnahnya yang lain gitu. Dan benar kata suami saya, masih banyak yang harus diperbaiki. Kenapa harus yang
dilihat dan diprioritaskan adalah tentang poligaminya gitu. Nanti kasihan agama Islam, guru-guru kita yang sudah Ngejarin. ibaratnya berjihad di jalan Allah gitu, memberikan ilmu yang baik dan benar, tapi karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut, akhirnya mencemarkan nama baik Islam juga gitu. Jadi itu kan disayangkan. Jadi alangkah baiknya amalkan sesuatu hal yang lebih prioritas dulu nih, kira-kira apa gitu loh. Di tengah situasi yang semakin memanas, Insanul Fahmi tampak berusaha mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan mengajukan penundaan proses hukum sebagai respons atas laporan Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret namanya bersama Inara. Namun menurut Insan, langkah tersebut bukanlah bentuk lari dari tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pengajuan penundaan dilakukan semata-mata agar dirinya bisa lebih fokus menyelesaikan inti persoalan yang menurutnya jauh lebih penting, yakni memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Mawa. Kemarin saya sudah mengajukan surat perlindungan hukum untuk diajukannya atau penundaan atas laporan yang disampaikan oleh istri saya sendiri, yaitu warga Ina Mawa. Saya sampaikan bahwasanya saya memohon dengan kesungguhan hati kepada Bapak Kapolri, terutama ya, kepada Bapak Kabar Eskrim, kepada Bapak Kapolda, kepada Ibu Kombes Rita, Dir PPA yang saya hormati, dan Bapak penyidik yang di bawahnya, karena mau bagaimanapun di sini saya sebagai suami berusaha dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saya, karena ada anak kemarin ketemu anak juga berusaha. Saya mencoba untuk menyampaikan keinginan dan isi hati anak untuk bagaimana caranya saya bisa berjuang dan memperjuangkan gitu kan untuk keutuhan rumah tangga. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu mendengar permohonan saya dan membaca surat yang sudah saya kirimkan agar saya bisa bagaimana caranya bisa mengupayakan perdamaian dan bisa menjalin rumah tangga yang benar. Jujur kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk proses hukum kita sangat menghargai yang ada di Polda Metro Jaya, yang ada di Mabes, yang dimanapun itu. Sebenarnya bukan lebih ketakutan sih, saya lebih takut bagaimana rumah tangga saya ini bisa pecah dan berantakan gitu kan, karena saya di sini bertekad untuk bagaimana caranya bisa menata kembali. Itu yang lebih saya takuti. Kan ini lagi proses berjalan hukum ya, jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu, dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka, karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Dia ngechatin terus tapi aku mohon maaf aku nggak balas. Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya, pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Di saat persoalan pribadinya masih bergulir panas, Insanul Fahmi akhirnya mendapat kabar yang sedikit menenangkan. Laporan dugaan penipuan yang sebelumnya diajukan oleh Inara terhadap dirinya dipastikan tidak berlanjut. Keputusan itu menjadi secercah kelegaan di tengah tekanan yang datang silih berganti. Penjelasan resmi pun disampaikan oleh Letchumanan selaku kuasa hukum Inara. Ia mengungkapkan bahwa penghentian tersebut merupakan hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan penyidik di Polda Metro Jaya. Dalam forum itu, seluruh unsur laporan ditelaah kembali secara menyeluruh sebelum diambil kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyidik merekomendasikan agar proses penyelidikan dihentikan. Rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan atau SP3. Artinya, perkara dugaan penipuan yang sempat menyeret nama Insan kini resmi ditutup dan tidak naik ke tahap lebih lanjut.
Ya, hari ini kebetulan telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli, bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan, yaitu terbitlah SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, jadi hari ini kebetulan kita bersama ya untuk ngambil itu lampiran daripada SP3 tersebut. Ya, jadi memang sudah beberapa kali wawancara saya selalu sampaikan ya bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini, jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya ya. Ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun ya. Mau bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak ya, ketiga belah pihak ya. Mau bagaimanapun, dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara ya baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan. Bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya, dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawar yang prioritaskan, bagaimanapun dia juga seorang perempuan. Jadi ya itu dari hasil diskusi baru-baru ini. Alhamdulillah lebih lega ya, karena satu persatu kita coba selesaikan dan sesuai dengan visi kita dan utama kita memang bagaimana cara bisa berdamai dengan semua pihak. Dengan resmi dihentikannya perkara atas laporan yang dilayangkan Inara, arah langkah Insanul Fahmi kini semakin terlihat jelas. Beban hukum yang sempat membayangi setidaknya sudah berkurang, dan fokus Insan disebut-sebut sepenuhnya tertuju pada satu tujuan, yakni mengupayakan perdamaian dengan Mawar. Namun, di balik keputusan itu, muncul dinamika baru yang tak kalah mengundang perhatian. Konsentrasi Insan yang kini lebih condong pada upaya rekonsiliasi dengan Mawar rupanya menimbulkan kekecewaan di hati Inara. Hingga saat ini, Inara mengaku belum mendapatkan jawaban pasti atau kejelasan sikap dari Insan terkait hubungan dan berbagai polemik yang sempat menyeret nama keduanya. Ya pasti sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Ganti-gantung sih ya. Sebelumnya kan juga kan nggak ada aku kan. Jadi ya dia aktivitas sendiri dulu. Saat ini kita fokusnya di sini dulu, kita kerucutin ya. Untuk urusan saya nggak mau melibatin yang lain-lain dulu. Jadi biar saya selesaikan dulu, karena di sini fokusnya kan urusan saya sama Mawar. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.